Dulu merantau di Malaysia itu kurang lebih 10 tahun. Balik kampung, belum minat untuk bertani. Pergi lagi. Merantau lagi ke Taiwan. Berapa tahun itu, Mas? Di Taiwan saya kurang lebih 1 tahun lebih, Mas. Sebelum saya tanam OR-Tavi, tahun kemarin saya tanam rawit juga 4 tahun. 4 tahun cabai terus? Cabai terus. Dan saya nggak pernah rotasi tanaman, terus cabai. Untuk olah lahan dan pupuk dasar saya pakai fosfat sama kohea. Oke, terus ditambah dengan fosfat sama kalsium karbonat. Alhamdulillah selama saya tanam 1 baris, perbandingannya sama saya tanam 2 baris lebih maksimal yang 1 baris. Atau resep khusus sebelum tanam? Saya cuma menggunakan guanoa, pupuk kelelawar. Dari mulai tanam saya jeda 3 hari setelah tanam saya terus kocor. Kita pakai insek ringan-ringan saja. Soalnya saya pakai tanam OR-Tavi, sudah tahan virus. Dulu mula-mula saya tanam OR-Tavi ini, orang-orang bilang mudah layu. Ternyata tidak. Semua itu tergantung perawatan, Mas. Sudah masuk ke petikan ke berapa, Mas? Hampir mendekati 45 kali ya. 45 kali. Istimewa. Pendapat saya tentang OR-Tavi sangat rekomendasi buat di dataran rendah maupun dataran tinggi. Oke. Di musim penghujan sama kemarau, Mas? Tidak ada masalah, tetap oke. Oke, yes. Oh, semua itu tergantung perawatan, Mas. Semua tergantung perawatan sama konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Anang Ismawan pada channel Halbanero Official. Di video kali ini kita akan belajar budidaya tanaman cabai rawit merah ya, Mas ya? Ya, rawit merah OR-Tavi ya. Oke, sebelum masuk pada sesi wawancara, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu, Mas. Ya, monggo. Nama saya Budiman dari petani muda Giling Sari, Temanggung. Oke, beliau bernama Mas Budiman. Iya. Petani muda dari Giling Sari, Mas ya? Giling Sari, Temanggung. Giling Sari, Temanggung. Yang kebetulan bertanam cabai rawit merah. Ya, cabai rawit merah OR-Tavi dan bisa dari Halbanero. Oke, dan bisa dibilang ini cukup sukses, Mas yo. Iya, alhamdulillah. Oke, nah bagaimana kisahnya kita akan gali materi. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sedang menyaksikan Halbanero Official di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa siapkan buku catatan ini. Nanti ada resep-resep yang akan disampaikan oleh Mas Budiman. Ya. Oke, masuk pada sesi wawancara ya, Mas ya. Ini ya, siap. Tahap pertama ini. Siap. Pertanyaan pertama ini untuk lahan ini sendiri, ini lahan pertama atau bekas? Bekas, Mas. Bekas. Dulunya tanaman apa? Dulunya sebelum saya tanam OR-Tavi, tahun kemarin saya tanam rawit juga. Oh, jadi untuk lahan ini sendiri dulu tanaman cabai juga ya? Iya, tanaman cabai. Habis dari tanaman cabai itu kan bongkar ya, Mas ya? Bongkar, olah lahan. Pindah kalen istilahnya? Iya. Pindah bedeng? Bedeng tetap situ. Bedeng tetap. Oke. Cuman kasih rongga aja tanahnya. Ini pada posisi tegalan, kalau di sini tegalan ya? Sawah, Mas. Oh, sawah. Masuk kategori sawah. Oh, sawah. Nah, ini untuk tanaman cabai ini sendiri udah berapa tahun tuh, Mas? Dulunya kan padi ya ini? Dulunya padi. Nah, dari jarak padi sampai sekarang ini udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun cabai terus? Cabai terus. Oke, ini sangat menarik. Untuk lahan sendiri ini lahan bekas cabai dengan masa 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun itu hanya cabai terus ya, Mas ya? Cabai. Bisa dikatakan nih dikeringkan terus? Dikeringkan. Iya, enggak, tidak pernah di padi. Oke. Dan saya nggak pernah rotasi tanaman, terus cabai. Terus cabai. Tanpa pindah bedengan. Nah, untuk ini, Mas, pupuk dasar. Untuk olah lahan dan pupuk dasar saya pakai fosfat sama kohea. Kohe mbek kambing ya. Oh, kohe kambing. Ya sama. Iya.
Oke, terus ditambah dengan fosfat sama kalsium karbonat. karbonat. Nah, untuk pupuk dasar sendiri beliau menggunakan fosfat ditambah dengan kohe kambing ya, Mas Ya. ya, ditambah dengan kalsium. Nah, untuk fosfat sendiri ini menggunakan apa? Vertipos, Mas. Oh, Vertipos. Vertipos. Andalan ini. Andalan Vertipos. Dengan Vertipos ditambah dengan kohe. Untuk kalsiumnya sendiri, Kalsium pakai kalsium karbonat. bukan dolomit itu. Bukan. Dengan jumlah berapa kilo atau karung? Dalam satu roll mul saya pakai kohi kambing 30 sak, 20-an 5 kilo, Nggih, Vertipos 1 kintal, nggih. dolomit 50 kilo, Itu dalam kalsium karbonat 50 kilo. dalam satu roll plastik besar Ya, mulsa itu. ya. Nah, ketika persiapan lahan ini kan udah beres semuanya. Iya, Termasuk pemberian pupuk dasar ini kan udah bener-bener beres, ya toh. iya. Kemudian ditutup mulsa. Nah, untuk ukuran tanaman ini sendiri menggunakan ukuran berapa ini? Lubang tanam. Ukuran saya tanam tengah saja, satu baris. Oke, dengan satu baris ini. Ukuran 50. Oh, jaraknya 50. 50. Tanpa tumpang sari apa? Dengan tumpang sari apa? Nggak ada tumpang sari, Cabai cuma. cabai. Dengan dengan lajur satu baris ini saya lihat juga bisa maksimal sejauh ini. Nah, Alhamdulillah selama saya tanam satu baris, perbandingannya sama saya tanam 2 baris, lebih maksimal yang satu baris. oke. Dari jumlah bibit pun lebih hemat. Nah, ketika lahan ini udah benar-benar jadi, untuk tanamnya sendiri ini dilakukan dayung atau perilaku khusus nggak, Mas? Atau bedengan udah jadi, sehari seterusnya baru tanam atau gimana? Setelah bedengan sudah siap, saya jeda 15 hari baru tanam. Oh, jadi melakukan dayung dulu ya, Mas? Ya, dayung dulu. Dalam kurun waktu 15 hari. 15 hari. Oke. Minimal 15 hari. Sampai rumput itu tumbuh. Ya, Oke. Nah, ini buat teman-teman ini yang mau tanam ini jangan sekali-kali main sulap ya. ya. Istilahnya itu sekarang cangkul, besok tanam. Nah, itu menurut Mas Budiman ya kurang bagus ya, Kurang Mas, ya? bagus. Tetap harus melakukan pendayungan terlebih Ya. dahulu. Sama fungsinya untuk penguapan pupuk biar hilang dulu. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya ini, Mas. Saat mulai penanaman. Ya. Ini di lubang tanam ini ada apa? Ada pupuk khusus atau resep khusus sebelum tanam? Saya cuma menggunakan guanoa, pupuk kelelawar, Oh, pupuk kelelawar itu ditabur di lubang tanam. lubang tanam buat bantalan akar. Bagus. Kau boleh tahu, Mas, untuk dosisnya? Dosisnya per satu tanam kurang lebih ya 10 gram ya. 10 gram. Ketika bedengan ini udah dirasa udah jadi, udah bener-bener dasarnya udah matang sesuai apa yang kita inginkan, Mas. Ya. Sekarang masuk ke penanaman. Nah, untuk di lubang tanam itu sendiri, adakah resep khusus atau pupuk khusus yang jenengan pakai? Saya di lubang tanam cuma memakai pupuk guano. Pupuk guano. Itu pupuk guano kotoran kelelawar ya. Oh, kotoran kelelawar. Nah, Iya, ini sangat menarik banget ini. iya. Untuk pupuk kelelawar, untuk kotoran kelelawar sendiri ini mengandung apa, Mas? Bisa? Mengandung NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Tapi bentuknya alami ya, Mas? Ya, alamiah, Organik ya? organik. Nah, ini menarik banget dari Mas Budiman nih. Beliau memanfaatkan kotoran kelelawar atau granul Guano. guano dengan unsur-unsur yang bisa kita ketahui itu mengandung NPK organik. Nah, setelah dilakukan penanaman ini, lanjut ke pemupukan. Iya. Untuk pengocoran sendiri, Mas, dari 1 HST ke berapa HST untuk pengocoran? 1 HST dari mulai tanam saya jeda 3 hari setelah tanam saya terus kocor. Jadi di umur 3 hari 3 HST saya sudah setelah mulai tanam kocor. nih, beliau melakukan pengocoran. Pengocoran ya. Untuk pengocoran sendiri, Mas, ini menggunakan pupuk apa? Saya menggunakan NPK juga, tapi saya ada tambahan sedikit macam mikroba ya. Jadi untuk pengocoran, untuk pupuk beliau menggunakan NPK dengan ditambah mikroba atau bakteri ya, Mas? Ya, bakteri ya. Trichoderma kah? Ya sejenis
sejenis trichoderma. Oke, dia menambahkan trichoderma. Nah, fungsi daripada trichoderma itu sendiri, Mas? Dari trichoderma saya fungsinya untuk menjaga kelayuannya, kelayuan Di kemudian ya, hari. di kemudian hari, Oke, nah menambah imun tanaman. siap, ini udah masuk ke pemupukan Ya. di fase vegetatif. Untuk penyepraian, Mas, di fase vegetatif Untuk penyepraian di fase vegetatif kurang lebih ya sama ya Mas ya. sama. Sama petani-petani lainnya. Kita cuma tengok kondisi lahan, penyakit saja lah, mengikuti alurnya aja. Oke, masuk di pertanyaan berikutnya ini, Mas. Ya. Tadi kan udah di pemupukan fase vegetatif, baik kocor maupun spray. Ya. Nah, dapat disimpulkan untuk penyepraian di fase vegetatif ini tidak membutuhkan begitu banyak, Iya. karena dirasa pada saat itu memasuki musim kemarau ya, masih musim ya. kemarau. Kemarau ya Mas, bulan Juli, Agustus kemarau. Kita ikut situasi lahan aja Mas. Oh, ini tanaman bulan Juli tuh? Bulan Juli Mas, Sekarang udah di bulan ketiga, bulan ketiga ya. 2025. Iya. Iya toh? Mendekati 8 bulan ya, 8 bulan Mas. Usianya udah 8 bulan. 8 bulan. Masih panen ini. Alhamdulillah. Panen ke berapa ini? Wah, kalau berapa ya Mas? Saya mulai panen itu dari pertengahan bulan November. Mulai panen, jeda selang 3 hari sampai sekarang. Wah, berapa ya Mas? Berapa kali ya? Banyak kali. Banyak kali ya. Kalau 40 petikan ya ada. Iya, kurang lebih 40 lebih ya. Ini saya akan gali. Masih gali, saya akan mau cari informasi ya. Kenapa tanaman dari bulan Juli sampai saat ini masih panen? Nah, ini menarik banget, Mas. Selain dari kotoran kelawar tadi, adakah efek lain? Nah, kita masuk di perawatan fase generatif ini, pembungaan. Untuk pupuk sendiri, Mas, ini. Pupuk sendiri, pupuk susulan saya menggunakan NPK Cina Mas ya. Minta maaf kalau di toko-toko daerah sini mungkin belum ada. Jadi untuk pupuk susulan jenengan menggunakan pupuk racikan ya, Mas? Ya, NPK Cina. Wah, NPK Cina. Untuk penyepraian, Mas, di fase generatif atau awal pembungaan ini. Ya. Untuk insek atau fungi atau nutrisi bisa disebutkan. Untuk insek mungkin minim ya Mas. Kita pakai insek ringan-ringan saja. Soalnya saya pakai tanam OR Tavi. Sudah tahan virus. Dari pendapat beliau bisa disimpulkan budidaya dengan hemat biaya ya, Hemat Mas ya? biaya. Untuk insek tergolong sangat minim. Oke, mengingat tanaman yang beliau tanam ini cabai dengan tipe Tavi, Tavi. di mana kekebalan terhadap bule ini bisa dibilang minim atau 0%, 0% ya. Mas. Sehingga untuk menggunakan insek, mungkin beliau hanya menggunakan insek untuk ulat ya, Mas ya? Ulat sama lalat buah. Lalat buah. Nah, untuk ulat sendiri menggunakan apa dulu, Mas? Saya menggunakan metomil aja Mas. Metomil. Metomil. Untuk lalat buah, Lalat buah saya menggunakan Maestro. Maestro. Itu udah cukup. Cukup Mas. Dirasa Cukup. udah cukup. Wah, Untuk itu untuk insek. insek. Untuk fungisida, Mas. Pupuk jamur. kalau untuk fungisida mungkin kita di bulan Desember, Januari, Februari ini gempuran cuaca ekstrim. Iya. Kita main rolling. Mungkin fungisida saya pakai Kopsid, Ya, Nativo, Nativo, Yorvec. Yorvec. Oke. Untuk 3 fungi itu saya rolling terus. fungisida itu pencegahan layu, terus busuk batang, layu fusarium, busuk batang dan antranok ya, Mas ya. Iya. Itu menggunakan Kopsid, Kopsid, itu dengan bahan aktif tembaga. Itu Tembaga. kalau salah ya. Terus ditambah dengan Yorvec, Yorvec, Nativo. Nativo. Itu langsung di mix apa bertahap penyepraiannya? Maksudnya berkala, sekarang Kopsid, besok Yorvec. Main tunggal Mas. Oh, tetap tunggal Main juga? tunggal. Dengan interval berapa hari? 3 hari 1 kali Mas. 3 hari 1 kali. 1 kali. Iya, dalam mula-mula enggak 3 hari 1 kali, mula-mula 5 hari 1 kali, tapi sudah masuk Musim penghujan. penghujan Desember, Januari, Februari sampai sekarang 3 hari sekali Mas. Aman itu, Mas. Alhamdulillah aman. Ini buat referensi buat teman-teman ini, untuk fungsidanya beliau menggunakan yang sudah disebutkan tadi, termasuk Kopsid dengan bahan aktif tembaga, ditambah dengan Yorvec, ditambah dengan Nativo ya, Mas ya. Ya, jadi gini Mas, dulu mula-mula saya tanam OR Tavi ini, Nggih. orang-orang bilang mudah layu. Nggih. Ternyata tidak. Oke. Semua itu tergantung perawatan Mas. Nah, dengan fungisida yang cukup
3 macam itu beliau pengaplikasiannya itu dengan tunggal. Dilakukannya selama 5 hari sekali pertama ya. Pertama. Sebelum masuk musim penghujan. Setelah masuk musim penghujan, beliau melakukannya 3 hari sekali. Untuk nutrisi nih Mas, nutrisi di penyepraian nih, pupuknya bisa disebutkan. Untuk nutrisi di penyepraian saya pakai kandungannya Mas. Kandungannya cuma fosfat sama kalium aja. Kuncinya di fosfat sama kalium. Dengan kandungan berapa persen kalau boleh tahu Mas itu? Kandungan kalium ya itu semua saya pakai dari segi nutrisi ya Mas, pakai produk Cina. Jadi kandungan itu tertulis hampir 90%. Racik sendiri lagi nih. Oke, hal menarik dari beliau. Untuk nutrisi beliau meracik sendiri. Untuk bahan-bahannya impor ya Mas? Impor Cina. Impor dari Cina. Masuk. Untuk pemupukan Mas, pemupukan di fase generatif ini. Pakai pemupukan pupuk susulan di masa generatif. Saya tetap pakai itu tadi, NPK lagi masuk. Dari Cina juga? Iya, dari Cina lagi. Dengan kandungan kalium berapa persen tuh Mas? Kandungan itu NPK ya, 13, 40, 43 plus TE. 13, 40 fosfatnya, kaliumnya 43 plus TE. Oke, saya rasa juga itu pupuknya lumayan bagus tuh Mas dengan kandungan segitu, dengan efek yang sedemikian rupa. Ya, saya dari tanaman 10.000 batang, saya cuma menggunakan 75 kilo. Ngirit. Berapa kali itu untuk pemupukan susulan? 2 kali. Dari awal generatif? Awal generatif 2 kali sampai sekarang, baru 2 kali. Oke Mas, untuk saat ini udah masuk ke petikan keberapa Mas? Hampir mendekati 45 kali ya. 45 kali. Wah, istimewa. Nggak bisa berkata-kata Mas. Ya alhamdulillah Mas, mungkin ini rezeki saya Mas. Terakhir petik dapat berapa kilo? Terakhir petik ya, dari umur segini sudah mendekati 8 bulan saya masih dapat 140 kilo Mas. Harga terakhir? Harga terakhir semalam 60.000 Mas. Semalam 60.000. 60.000. Terakhir beliau petik di harga 60.000. Mendapatkan 140 kilo. 40 kilo. Duitnya agropo Mas. Duitnya Star BRI Mas. Waduh guys. Sahabat BRI. Guys masuk Pak Kendos. Oke. Untuk harga jual sendiri Mas, kalau Wertavi di daerah sini masuk ori atau ada kelas sendiri? Di daerah sini khususnya Giling Sari dan sekitarnya ya Mas. Masuk ori. Masuk ori Mas? Masuk ori. Padahal di wilayah lain termasuk di Magelang itu kan ada kelompok tersendiri untuk harga. Alasannya apa ini bisa dimasukkan ke golongan ori? Masuk di golongan ori soalnya kita panen 3 hari sekali. Sesuai permintaannya. Sesuai permintaan. Nggak terlalu merah dan nggak terlalu putih. Ya. Untuk daya simpan sendiri Mas? Kalau daya simpan ya tergantung itu petik. Petian. Tergantung petik dan pupuknya ya Mas ya? Ya, tergantung petik sama pemupukan, perawatan. Cabai milik beliau ini dimasukkan ke dalam harga ori. Pertanyaan ini yang mau saya tanyakan, kenapa kok nanamnya 1 jalur atau 1 baris? 1 jalur Mas, 1 baris ya. Saya memilih tanam 1 baris. Karena musim tanam kan di waktu kemarau. Iya, kemarau. Waktu kemarau saya tanam 1 baris, perawatan pun senang. Lepas itu kan kita jumpa waktu fase generatif di musim penghujan. Iya, benar. Waktu di musim penghujan kita kan butuh menjaga kelembapan tanah. Oke. Biar nggak terlalu lembab. Sama perawatan pun kalau menurut pengalaman saya lebih senang ya 1 baris daripada 2 baris. Oke. Nah, ini kenapa beliau menanam dengan 1 baris atau 1 lajur dengan jarak 50 cm? Iya. Alasan pertama, beliau mulai tanam pada musim kemarau. Untuk dihitung kemungkinan berbuah di musim penghujan.
Mengingat di musim penghujan untuk wilayah Temanggung ini sendiri kan kelembapannya Ya, tinggi ya. sangat tinggi ya Mas ya. Tinggi. Akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan satu jalur Jalur-jalur. atau satu baris dengan jarak 50 cm. Dengan bertujuan untuk mengurangi kelembapan itu yang pertama. Ya. Yang kedua lebih efektif saat penyempraian. Penyempraian, perawatan. Pengontrolan jamur patogen juga lebih mudah ya Mas ya. Dan untuk hasil pun dari pengalaman saya, minta maaf ya, nggak kalah sama yang 2 baris. Dari pengalaman beliau, tanam satu baris pun tidak kalah dengan yang 2 baris. 2 baris. Dengan ukuran bedeng berapa senti itu Mas? 120 Mas. 120. 120. Ya emang awalnya emang agak terlihat rongga ya Mas ya. Rongga dan jarak. Slow Ya, terlihat jarak, slow itu loh. Tapi pada akhirnya yo tonasenya masuk ya Mas ya. Tonasenya masuk. Dia hasil akhir pun nggak mengecewakan Mas. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Ya. Tentang jenengan nih. Ya. Kenapa memutuskan untuk bertani? Kan tadi sempat bercerita dulu pernah merantau Dulu di luar pernah negeri. merantau ya. Boleh sedikit diceritakan? Waktu itu saya merantau Mas ya. Dulu merantau di Malaysia itu kurang lebih 10 tahun. Lama ya Mas ya? Di sana pun saya berkebun Mas. Oh berkebun juga? Berkebun. Oh pada waktu itu jenengan pernah merantau di Malaysia ya, selama 10 tahun. tahun. Ya. Balik lagi ke kampung, belum berani atau belum minat untuk Belum minat. bertani sendiri. Belum minat. Kemudian Pergi lagi. merantau lagi ke Taiwan. Berapa tahun itu Mas? Di Taiwan saya kurang lebih 1 tahun lebih Mas ya. Bagian apa itu? Di perkebunan juga. Oh di perkebunan juga. Nah kenapa memutuskan untuk bertani ini, apa alasannya? Waktu setelah saya kena deportasi dari Taiwan, Nggih. saya balik kampung. Terus gimana ya? Banting setir untuk bertani. Wah. Memilih bertani. Jadi untuk bertani sendiri udah berapa tahun nih Mas di kampung ini? Di kampung ini baru 4 tahun Mas. Oh baru 4 tahun. 4 tahun Dan alhamdulillah sekarang sampai sekarang sampai sekarang. finish ya Mas ya. Finish. Nah, dari mula-mula itu tadi di padi pertama saya cuci lahan. Lepas itu tanam cabai terus sampai sekarang. Oh berarti ini 2 tahun. dulunya itu padi tuh Mas, sempat padi dulu. Dulunya porang Mas lahan ini. Oh lahan porang. Lahan porang. Oke. Untuk teman-teman petani ya, Mas, dan untuk yang di sana. Untuk yang di sana, gagalnya petani Indonesia bukan karena hama dan suplai pupuk. Gagalnya petani Indonesia dikarenakan tata niaga di negara kita yang kurang adil. Oke. Dan untuk petani di Indonesia tetap semangat. Oke. Masuk ini kata-kata yang masuk ini Mas. Masuk ya, masuk. Emang bener Mas. Iya, Mas. Petani Indonesia itu kalahnya di tata tata niaga. niaga. Bener Mas. Soalnya kalau di luar negeri seperti Jepang itu ada Iya. ada harga tersendiri itu. Dan Ya, penataannya harga udah dipatok. emang bener-bener. Iya, dipatok sama negara. Bener. Kalau Indonesia, harga naik dikit, ya toh. Beda tengkulak, beda toko, beda harga. Beda. Dan ketika di petani itu harga tinggi, langsung Iya. ambil ekspor, impor, Iya. ya enggak? Yes, Ya, makanya begitu, Mas. di Indonesia kalahnya di itu tata niaga, Mas. Petani bersuara ini dari Lub Bugatti yang paling dalam ya Mas ya. Iya. Oke, masuk, saya dukung Mas. Oke Mas, pertanyaan berikutnya Mas. Iya, iya. Pendapat jenengan tentang ORTAVI Pendapat saya tentang ORTAVI sangat rekomendasi buat di buat di dataran rendah. rendah maupun dataran tinggi. Oke, di musim penghujan sama kemarau Mas. Tidak ada masalah, tetap oke. Oke, yes. Semua itu tergantung perawatan, Mas. Semua tergantung Perawatan sama konsisten. Oke, demikian wawancara pada sore hari ini dengan Mas Budiman. Saya ucapkan banyak terima kasih udah berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi cerita Ya. di YouTube Albanero Official ini sendiri. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Albanero Official.
Apabila teman-teman ada yang pengen berkonsultasi atau bercerita mengenai produk-produk Albanero, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, sekian video hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.